Dokter, oh my god. Ya ampun, oh my god, kenapa lagi dia? Emang bener dok, katanya Bumil gak boleh makan yang manis-manis. Katanya nanti bisa kena diabetes ya dok. Aduh, takut banget. Nah, itu bener tuh, bukan mitos. Ya ampun, mana aku suka banget lagi makan yang manis-manis gitu. Kue, es krim, bubble tea, kopi, teh. Wah, banyak deh. Ya udah, yuk kita bahas. Hai semua Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas kenapa sih ibu hamil yang sering makan manis gampang banget kena diabetes dibandingkan yang tidak hamil. Jadi, pada saat hamil, memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan ibu hamil lebih gampang terkena diabetes. Penyebab pastinya atau mekanisme pastinya memang tidak begitu diketahui, tetapi diduga ada beberapa hormon yang mempengaruhi resistensi insulin, yaitu seperti human placental lactogen dan kortisol yang diproduksi lebih banyak pada ibu hamil. Sehingga hormon-hormon tersebut bisa saja menghambat kerja insulin. Nah, ada juga faktor-faktor resiko lain yang menyebabkan seorang ibu hamil bisa terkena diabetes gestasional. Ada beberapa ibu hamil yang misalnya dengan konsumsi gula yang sama, tetapi yang satu tidak terkena diabetes gestasional, sementara yang lain terkena diabetes gestasional. Faktor-faktor tersebut seperti kenaikan berat badan yang cukup drastis pada saat hamil. Seperti kita ketahui bahwa sebaiknya kenaikan berat badan tidak melebihi 12 kilo dari awal kehamilan hingga akhir kehamilan. Nah, selain itu juga adanya kondisi prediabetes seperti overweight ataupun obesitas sebelum kehamilan juga bisa mempengaruhi. Selain itu, faktor resiko keturunan diabetes dalam keluarga juga bisa mempengaruhi terjadinya diabetes gestasional. Nah, kondisi PCOS sebelum hamil juga bisa menyebabkan diabetes gestasional lebih gampang muncul pada smart moms. Oleh karena itu, pada kondisi-kondisi tersebut, sebaiknya tetap digunakan obat untuk diabetes yang dikonsumsi selama kehamilan, contohnya seperti metformin. Banyak smart moms yang memang mengurangi gula, tetapi tetap mengkonsumsi buah-buahan yang manis. Permasalahannya, buah-buahan yang manis juga mengandung gula yang bisa menyebabkan diabetes gestasional. Apalagi nih, gosipnya sekarang, buah-buahan yang sekarang sudah dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan gula yang lebih banyak karena masyarakat sekarang lebih senang yang manis-manis. Oleh karena itu, buah-buahan yang manis juga bisa berisiko menyebabkan diabetes gestasional. Nah, pada prinsipnya, semua yang manis-manis sebaiknya dibatasi, terutama apabila smart mom sudah hamil di atas usia 20 minggu. Selain kondisi-kondisi yang lebih general atau umum seperti yang sudah saya sebutkan di atas, ada lagi satu faktor resiko yang bisa menyebabkan gestasional diabetes. Contohnya, beberapa ras atau etnis tertentu lebih condong menyebabkan diabetes gestasional dibandingkan etnis lainnya. Sebenarnya, ras Indonesia itu lebih sedikit menyebabkan diabetes gestasional dibandingkan ras Afrika American. Tetapi karena di Indonesia juga memiliki ras dan etnis yang berbeda-beda, maka ada beberapa ras dan etnis di Indonesia yang lebih beresiko mengidap diabetes gestasional. Contohnya, orang-orang yang tinggal di Makassar atau Ambon itu lebih cenderung mengalami diabetes gestasional dibandingkan yang hidup di Jawa. Begitupun di Jawa sendiri, masyarakat yang tinggal di Jawa Tengah dibandingkan yang di Jawa Barat lebih tinggi resikonya yang di Jawa Tengah. Hal ini bisa saja disebabkan karena perbedaan makanan yang dikonsumsi di setiap daerah. Jadi harus hati-hati ya, karena diabetes gestasional ini disebabkan karena makanan, oleh karena itu makananlah yang harus dijaga. Hindari makanan-makanan manis yang mengandung gula yang tinggi, hindari makanan lemak jenuh dan dairy products. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya gula yang tidak bisa diubah menjadi energi akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, lemak yang tinggi ini juga bisa mempengaruhi resistensi insulin. Pada ibu-ibu yang mengalami diabetes gestasional bisa saja menyebabkan beberapa hal sebagai berikut. Seperti 1. Lebih gampang mengalami keguguran. Kedua, bisa saja menyebabkan kelainan pada janin. Ketiga, kelainan pembuluh darah yang memperdarahi janin, sehingga
bisa menyebabkan kematian janin di dalam kandungan. Yang keempat, bisa saja menyebabkan preeklamsia atau eklamsia, di mana terjadi hipertensi dalam kehamilan yang juga disertai dengan kelainan ginjal. Pada bayi sendiri juga bisa mengalami makrosomia atau giant baby, sehingga bayi yang dilahirkan sangat besar dan berbahayanya ketika sudah dilahirkan. Pada saat dilahirkan, bayi sudah terbiasa dengan kondisi gula yang tinggi, sehingga insulin akan memecah gula yang ada pada bayi, sementara asupan dari ibu tidak ada. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemia dan kematian pada bayi yang sudah dilahirkan. Diabetes gestasional ini bisa saja setelah smart moms melahirkan hilang. Tetapi pada beberapa smart moms, diabetes gestasional ini akan berubah menjadi diabetes mellitus tipe 2 ataupun bahkan tipe 1. Jadi harus berhati-hati ya, memang harus ditangani sejak masih dalam kehamilan. Bagaimana cara menanganinya? Yang pertama, smart moms memang harus dilakukan pemantauan lebih ketat untuk kehamilan smart moms. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan lab setiap trimester minimal untuk memastikan kondisi gula smart moms itu terkontrol dengan baik. Hal ini untuk menghindari komplikasi-komplikasi kehamilan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian smart moms nggak perlu khawatir ya untuk mengkonsumsi obat-obatan diabetes gestasional selama kehamilan, karena dokter akan memilihkan obat-obatan yang memang aman untuk smart moms dan bayi yang smart moms kandung. Bahkan jika memang diperlukan, dilakukan penyuntikan insulin untuk memastikan kondisi gula smart moms itu terkontrol dengan baik. Dan apabila diperlukan, dokter kandungan smart moms akan berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam untuk melakukan perawatan bersama selama kehamilan untuk memastikan kondisi smart moms dan bayi yang smart moms kandung dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jadi gitu deh, dan smart moms nggak perlu takut ya, tapi memang harus dilakukan pencegahan sejak awal. Paham kan? Paham kan? Jika smart moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_splg. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan smart moms se-Indonesia.